Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin muljahidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Insyaallah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Marilah sama-sama kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hakikat ilmu amal dan ibadah. Insyaallah dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, marilah kita berbagi wawasan tentang hakikat terhadap wujud daripada yang dikatakan wujudullah, yang mana dalam pembahasan kali ini adanya Allah dalam bentuk kita mencari hakikat daripada qalbi. Qalbi ini sering kita sebut dengan hati halus. Nah, untuk memperdalam wawasan kita, tujuan utama yang paling menjadi pandangan utama umat adalah makom qalbi. Qalbi atau hati halus yang dimaksud adalah sesuatu tujuan utama daripada kita menuju kiblatullah, yaitu menuju posisi yang dihalalkan sebagai dasar tajalli daripada ilmu, dasar tajalli daripada ma'rifat, menuju al-haqqullah. Tentunya kita harus memiliki qalbi. Apa yang dikatakan qalbi? Dari mana asal qalbi itu ada? Semua makhluk di dunia ini punya hati, tapi hati ini terbagi dua. Ada dikatakan hati nurani, ada yang dikatakan hati sanubari. Nah, yang qalbi ini adalah golongan daripada hati nurani. Kenapa dikatakan hati nurani?
bernama hati ini sebuah qalbi setelah adanya masa tahali pengisian yang mana berdirinya alam azali Allah pada diri disebut dengan qalbi. Apa yang dikatakan alam azali? Nurani menyimpan daripada kodrat zatnya Allah. Zat Allah menyimpan wujud batinnya Allah. Di batin itu ada sebuah wujud yang dinamakan dengan nur kasiyah, sebuah alif tersirat. Nah, ini yang dinamakan nasin natijah, yaitu tersiratnya wujud Allah di dalam batin yang dibalut oleh zat dan ditutup oleh nurnya Allah. Nah, ini yang dikatakan alam azali. Azali inilah yang disebut dengan qalbi. Jadi kalau orang yang tidak mendirikan kodrat-kodrat zat dan sifatnya Allah di dalam diri, dalam hatinya, belum berdiri Al-Quran, An-Nur di dalam dirinya, di dalam hatinya, maka mereka akan masih bisa tersentuh oleh laknat, tersentuh oleh murka, tersentuh oleh azab, tersentuh oleh ujian. Kenapa? Allah memang sudah janjikan barang siapa di dalam kalbinya sudah ada Al-Quran, maka dia tidak disentuh oleh azabnya Allah. Nah, inilah yang dikatakan qalbi mu'mini baitullah. Hati orang yang mukmin atau orang yang berilmu itu rumahnya Allah. Ternyata setelah kita pahami, tidak semua manusia memiliki qalbi. Yang ada qalbu. Nah, kalau qalbu itu bersifat zahir, makomnya kadarim kadaramat, makomnya kadar Allah dan keramatnya Allah dalam an-nazir, darah, akal dan iman, serta ada di situ tertitip akidah dan akal tadi. Berbeda dengan qalbi. Kalau qalbi itu adalah makom sifatnya Allah dan itu ada di dalam diri manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata tidak semudah apa yang kita sebut sebuah qalbi. Allah juga katakan qalbi mu'mini baitullah itu bagaimana wujud Allah dalam batinnya. Nah, ini adanya Allah dalam persembunyian, adanya Allah dalam makom al-batin. Maka kita tinggal bagaimana kita bisa bertajali mendirikan makom qalbi. Insya Allah tahap pertama bagi umat sebelum melakukan amalan-amalan syahadah. Amalan syahadah itu amalan langsung. Nah, kalau sebelum melakukan amalan syahadah tadi, dia wajib mensucikan qalbinya. Dia wajib membersihkan kodrat-kodrat Allah yang ada di dalam qalbinya tadi. Batinnya harus suci, sir Allahnya harus suci, zat Allah harus suci, nurullahnya harus suci. Tentu dengan membersihkan, memakai air saripati nurullah Nur Muhammad tadi, laksana embun di atas rumput di pagi hari, disebut dengan air subah. Jadi kita tidak boleh henti-henti membersihkan. Setelah kita lalui masa 14 kali membersihkan, maka kita melanjutkan pembersihan ini dikala kita merasa ada pelanggaran sifat-sifat kesucian Allah. Memandang yang tidak pantas dipandang, berbicara yang tidak pantas dikalamkan, maka diwajibkan kita bertaharoh paling tidak 1 asmaul husna, yaitu 100 kali tarikan tasbih. Sangat penting
Di dalam hukum Islam ada 3 kewajiban yang wajib dilakukan oleh umat. Pertama, masa takhali, yaitu masa pensucian. Nah, ini yang dikatakan dengan taharoh tadi. Wah, itu ibadah, ha itu kekuatan, roh itu adalah hayat hidup. Jadi kita membersihkan kolbi tadi supaya apa? Bisa dibayangkan sebuah firasat, berapa halusnya sebuah firasat, itu tidak boleh terhalang untuk mendapatkan firasatnya Allah ini, untuk memberitahukan kepada kita, untuk berkomunikasi dengan kita. Bagaimana berkomunikasi dengan Allah dengan firasat tadi? Tidak boleh terganggu oleh hadasnya. Jadi hadas itu harus dibebaskan dari keberadaan rumahnya Allah. Inilah qalbi orang yang berilmu. Qalbi mukmini baitullah. Inilah yang harus selalu dijaga kesuciannya dengan melakukan ibadah taharah. Umpama kita dalam melaksanakan satu hajat, tidak pernah terjadi suatu doa, berarti doa itu tidak sampai. Kenapa? Karena kolbi kita berhadas. Atau kita lagi mengamalkan sesuatu amalan, kenapa tidak terjadi? Karena kolbi kita dalam berhadas. Atau kita dipandang dengan sesuatu yang tidak menyukai kita. Apabila orang melihat selalu benci kepada kita, dan apabila orang mendengarkan perkataan kita selalu tidak enak hati dan tidak suka kalau kita bicara, maka itu masih ada gangguan hadas. Hadas adalah suatu bentuk wujud dosa yang dilakukan oleh perbuatan kita kepada Allah yang bersalah. Kalau perbuatan kepada Allah yang bersalah itu banyak. Salat tidak dengan rukunnya, tidak berdiri hakikatnya. Zikir juga tidak berdiri hakikatnya. Akhirnya itu juga suatu kesalahan. Makanya kita selalu mensucikan kolbi itu. Demi apa? Karena itulah syarat utamanya melaksanakan tajalli apapun bentuknya yang akan kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terjaga terus tingkat kesucian daripada sebuah kolbi tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Apalagi Allah telah katakan mukazzabal fu'adum maroha. Sesungguhnya hati manusia itu tidak bisa berdusta. Nah, kalau hati ini masih bersifat kolbu, ini akan ada sering kesalahan. Kalbu ini apa? Ada 3. Sifat kolbu itu ada 3. Kalbu ini wafi kalbu alal kalabun. Nah, ini hati yang kasar atau hati yang jasmani itu dia bersifat kilaf, selalu salah, dan ada bisa mendapatkan kesalahan. Yang kedua, wafi kalbi alal kabatun. Nah, ini bisa mati. Sifat-sifat hati zohir itu bisa mati dan tidak berfungsi, sehingga kita mengambil keputusan di bidang apapun itu tidak mendatangkan petunjuk dari Allah. Kenapa? Dermaganya lautan tadi, pelabuhannya, bandara tempat mendaratnya, sifat iradahnya Allah. Kalau berhadas, bahwasanya tidak akan sampai apapun yang kita inginkan kepada Allah. Yang ketiga, wa fil qalbil alal fuadun. Nah, itu baru benar. Orang yang merasakan adanya Allah di dalam kolbinya, inilah hati fuad. Hati yang benar-benar sudah menyatakan sebuah keyakinan bahwasanya wujud Allah pada batin.
adanya Allah bersembunyi bagi diri kita. Ini juga harus dicapai. Nah, ini yang dikatakan takhali. Baru kita laksanakan pengisian qalbi. Segala bentuk zikir-zikir dari izzatullah, maka ini disampaikan kepada qalbi kita, ditujukan kepada qalbi kita, mengisi makom izzatullah. Baru kita zikirkan makom fisifat. Ya, kalau makom fisifat didirikan zikirnya diisi dengan tahalinya. Barulah kita maksud kepada makom al-batinu. Nah, ini juga harus diisi atau tahali. Kita harus mengisi makom-makom itu layaknya menjadi sebuah qalbi, atau dikatakan dengan alam azali. Jadi kalau kita melaksanakan usoli, kita harus melihat, memandang kepada 3 kodrat yang ada di dalam qalbi tadi. Nah, itu syaratnya. Jadi para jemaah dan hadirin, mendapatkan sebuah qalbi di dalam hati itu tidak mudah. Sekali lagi saya bilang, mendirikan hati halus itu tidak semudah apa yang dipikirkan. Dan itu perlu proses-proses pembersihan, pengisian, yang terakhir tajali, memperjalankan. Bagaimana kita bisa memperjalankan sesuatu dari qalbi kalau qalbi itu dalam masa hadas, dalam masa dosa, dalam masa batil, itu tidak akan pernah bisa mentajalikan apapun. Pedoman Allah kepada manusia adalah qalbi. Apabila qalbi itu rusak, maka rusaklah seluruh kehidupan yang ada di zahir dan batin kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita jaga betul, selalu menjaga batin, menjaga zatnya Allah, menjaga nurnya Allah di dalam sebuah hati. Itu adalah hal yang wajib. Wa taharutu fil qalbi wa ala rohani wa fil jazadin. Membersihkan hati itu meliputi sekalian alam dan mensucikan hadas pada jasad kita juga. Luas sekali makna yang tersirat, yang terkandung di dalam pensucian qalbi tadi. Jadi kalau kita umpamanya dalam melaksanakan belajar ilmu, menuntut ilmu, tapi kalau qalbi kita mendapatkan hadas besar, dengan ingin menjadi orang pintar, dengan ingin menjadi semua bisa, dan tidak ada ingin menyelamatkan umat, berarti fungsi hati tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu kita lakukan zikir-zikir qalbi, tidak boleh terputus dimanapun kita berada. Bagaimana caranya supaya tidak terputus? Maka lakukanlah dimanapun kita berada. Selalu kita mengkalamkan subhanallah dengan melebur ayatnya menjadi zat. Zat muncul menjadi nur, nur membakar hadas pada qalbi kita. Apalagi kita dapat waktu tengah malam, ada kelonggaran waktu tengah malam, laksanakan adabnya selengkap-lengkapnya. Inilah syiah, inilah kuncian, yaitu kesucian qalbi yang menjadi dasar berkembangnya rohani manusia. Tapi kalau qalbinya kotor, maka rohaninya akan terancam dengan hadas. Kalau rohaninya sudah berhadas, maka gagallah segala perbuatan hakikat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat berfungsi, sangat menentukan kalau qalbi itu
yang dikatakan berasal dari alam azalinya Allah tadi, atau dikatakan alam sifat itu, dikenakan oleh cacatnya hadas di dalam diri, maka orang itu akan menemui kesulitan di dalam mendirikan ilmu-ilmu yang hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, dengan kita adanya bertaharoh kepada kolbi kita, apabila kolbi ini memang sudah dikehendaki oleh Allah, berdirinya aras pada kolbi, berkuasanya zat pada rohani dengan kutsinya, dan terjadinya keajaiban pada nurani, maka jasad akan memperlihatkan kebesaran Allah dikala dimanapun kita membutuhkan. Ingat, ada rumah dalam rumah, rumah diri adalah kolbi. Nah, ini harus benar-benar menjadi telepati diri, menjadi amalan sepanjang masa. Dimanapun kita berada, di situ Allah ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Makanya dimanapun kita berada, kenapa Allah sanggup? Dimanapun kau berada, di situ ada aku, kata Allah, karena kalbimu sudah memenuhi syarat untuk menjadi makomnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dikatakan rahim makomullah. Rahim tempat bermakomnya Allah. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, utamakan di dalam menjalankan suatu perjuangan, jangan lupa apapun niat kita, hati menentukan, kalbi sangat menentukan. Jadi kita harus selalu bersuci, mensucikan dan mensucikan. Ini wajib. Dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun, kondisi bagaimanapun, kalbi selalu subhanallah wa subhanallazi. Nah, ingat, kalau memang Allah Maha Suci, maka sucikanlah dirimu agar bisa menjadi diri al-haqqullah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insyaallah selalulah membersihkan kalbi, dan jangan lupa kalbi yang tidak suci tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja niat kita. Tapi kalau kalbi kita bersih, insyaallah semua akan terjadi, termasuk memelihara keadaan, memelihara keluarga, saudara. Dengan kamu berhubungan di kolbimu dengan Allah, insya Allah apa yang ada di depan matamu akan dibantu dan diselesaikan oleh Allah. Apapun yang kita inginkan, diijabah atau tidak, kembali kepada kolbi kita masih dalam suci atau berhadas. Maka itu perlu dijaga, benar-benar diwaspadai. InsyaAllah mabrur apa yang kita inginkan. Baik para hadirin sekalian, insyaallah mudah-mudahan mari kita bersama-sama menjaga kolbi kita dari hadas, baik itu berupa prasangka, baik berupa perbuatan atau niat. Sesungguhnya mengontrol diri kepada Allah dengan mewaspadai kolbi kita dengan segala petunjuk Allah. Baik para hadirin dan sekalian, insyaallah untuk pertemuan saat ini mari kita tingkatkan pembersihan kolbi kita. Insyaallah pasti akan semua akan baik-baik saja. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.